Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda dan bersama tim The Daun Kelor hari ini di Kota Bandung akan mengungkapkan misteri-misteri yang ada di sini tentunya ya. Dan sebelum kita lanjut, kita perkenalkan dulu tim The Daun Kelor. Sebelah kanan saya ada Kang Bangkit dan ada Kang Tanto ya. Dan sebelah kiri saya ada Mas Tejo dan Kang Dadang. Gitu. Dan nanti untuk selanjutnya mungkin kalian tetap nonton ya di sini. Oke, pemirsa The Daun Kelor, langsung aja ya kita ke Kang Tanto ya, apakah si makhluk astral ini sudah diundang ke sini apa masih on the way ini? Ya, kebetulan dari tadi juga sudah ada di depan. Oh, udah ada? Ya, sudah ada. Sudah ada nungguin. Oh, gitu. Baik, kira-kira makhluk astral ini berasal dari mana, Kang? Ya, kita tadi coba mendeteksi itu udah ada sebuah pemakaman, pemakaman di Jalan Pasteur, ya, komplek pemakaman Pandu. Iya. Di situ ada sebuah makhluk yang sudah hadir di sini, ya, di bawah. Ya. Nanti kita coba didatangkan ke sini, Pak. Kita coba datangkan ke sini. Mudah-mudahan makhluk tersebut mau bergabung di sini. Baik. Jadi teman-teman, jadi makhluk astral itu berasal dari kompleks pemakaman Pandu seperti itu ya. Kira-kira makhluknya itu sosoknya seperti apa ya? Mungkin silakan. Ya, jadi ini menurut penglihatan saya ini cukup tinggi besar ya, hitam. Mungkin ini boleh dimasukkan ke golongan bangsa jin. Tinggi besar hitam ini dengan telinga yang cukup runcing gitu ya, kayak kalau ini Peter Pan mungkin ada. Ya. Terus dengan ada sedikit taring ini yang lumayan terlihat. Berbulu enggak apa? Tidak. Artinya rambut itu ada rambut, tapi kalau begini enggak, tidak. Kayak campuran gitu mungkin ya? Apa gimana? Campuran Jadi, kayak siluman kayak gitu kan? Tidak, ini jelas-jelas bangsa jin. Kalau bangsa jin itu kan biasanya itu telinga itu kan panjang, Iya, bawah juga panjang. Dan ini ada sedikit taring kelihatan gitu. Iya. Tinggi besar, emang bulunya ada hitam. Baik. Saya udah merasa panas ya, hardang gitu. Udah hardang. Oke, kira-kira nih kita bakal komunikasi nggak nih sama si makhluk itu? Kita coba datangkan makhluk tersebut dari bawah hingga panggil di sini. Coba saja. Kira-kira mau siapa nih? Kang? Nanti kita coba dulu di sini. Nanti coba merasakan dulu ada tenaga, ada Mas Tejo, dan Dinda sendiri. Nanti kita coba apa yang dirasakan oleh Dinda, oleh Mas Tejo dan Kang Dadang. Oke. Dan dirasakannya saat si makhluk tersebut dekat ini seperti apa? Merinding, panas, atau merasa dingin, atau seperti apa? Coba sekarang sama Kang Dadang dulu. Kang Dadang, nih makhluknya udah datang ke sini atau belum? Makhluknya kalau sama-sama saya belum terlalu peka ya, tapi untuk aura panasnya tuh udah dari tadi saya rasakan di pundak tuh terasa panas. Makanya benar tadi kata Dinda, gerah ya, Iya. saya gerah kan, Iya. sama saya tuh kencang nih. Di belakang saya kencang, panas banget gitu. Makin deket makin panas, Ya. makin gerah, saya pengen mandi gitu. Ingat ya. Panas banget ya. Mas Tejo gimana nih, Mas Tejo? Saya sendiri sih sama. Auranya ini besar ya. Ini saya seperti ada di depan saya itu seperti ada barat panas.
itu yang saya seperti yang tadi Pak Barat. Kalau Dinda sendiri sama sih ya, kayak panas gitu, dari tadi udah panas, terus punggung itu udah kayak sakit gitu loh. Berarti sudah merasakan bahwa di sini sudah ada makhluk, sosok makhluk ya, sudah ada makhluk ini. Kalau kita ajak komunikasi dengan secara apa namanya, secara seperti kita ngobrol seperti biasa, mungkin orang lain tidak percaya ya. Iya. Nah ini mungkin sosok ini bisa dimasukkan ke mediasi, ya. misalkan salah satu tim kita. Ya. Ini kalau misalkan kita langsung coba ya bisa. Baik, pemirsa, jadi sebelum kita lanjut ya, kita tanya-tanya dulu aja mungkin ya, kalau tahu untuk kita tentang makhluk astral yang tadi udah dipanggil ke sini. Kira-kira nih si makhluk ini tuh udah lama diemnya di sana. Kan biasanya kalau misalkan makhluk astral itu ada yang cuma diem aja nungguin tempat itu, ada yang ngeganggu juga kayak mondar-mandir kayak gitu kan, atau jahat kayak suka gimana nampakin diri gitu, apa gimana kamu? Jadi dari tadi saat Kang Tanto begitu udah menghadirkan kesini pun komunikasi udah ada ya. Ya artinya secara batiniah saya sempat ngobrol gitu, sempat nanya-nanya si makhluk ini emang udah lama, mungkin dari sekitar 1960-an itu udah di sana. Jadi dia itu sifatnya tidak jahil mengganggu. Hanya kalau ada misalnya orang-orang yang emang kurang sopan atau kalau istilah Sundanya itu apa, sompral gitu ya, dia baru menampakkan diri. Jadi kalau secara misalnya ada orang sengaja datang ke sana, dia tidak akan menampakkan diri. Hanya sama orang-orang tertentu yang sompral, yang tidak punya tata krama di makam itu, pasti dia menampakkan diri dengan maksud memberi peringatan gitu. Oh iya. Biasanya kan kalau misalnya makhluk astral itu kan setahu Dinda ya, kayak bisa berubah-ubah wujud gitu loh, ya. Nah biasanya si makhluk astral ini dia nampakinnya wujud asli dia yang ada taringnya yang tadi kata Kang Bangkit bilang, apa gimana? Ya itu tergantung situasi. Jadi kalau sebetulnya dia tidak berani menampakkan wujud aslinya, ya. Karena kalau sampai dia mau menampakkan wujud aslinya, secara otomatis dia melanggar lah kalau istilahnya mah etika di golongan bangsa dia ya. Karena emang tidak ada larangan untuk menampakkan diri dalam bentuk wujud asli. Dia lebih sukanya menampakkan ke bentuk hewan, entah itu berupa ular, atau anjing, atau mungkin juga berupa burung gitu. Jadi kalau misalnya ada yang datang ke sana tidak mengindahkan tata krama gitu ya, bisa aja dia menampakkan berupa ular, memberi peringatan, atau berupa burung yang cukup menyeramkan gitu ya, berupa burung hantu, atau mungkin bisa juga bentuk hewan berupa anjing yang hitam polos. Tapi menggonggong kayak gitu nggak biasanya? Menggonggong tidak, hanya dia memperlihatkan sorot mata yang tajam seperti memberi peringatan gitu. Hanya orang-orang yang melihat itu pasti akan tiba-tiba dia merasa takut. Langsung merinding gitu ya? Iya. Kalau Kang sendiri gimana? Tadi sudah disinggung sama Kang Bangkit bahwa makhluk tersebut tidak selalu menampakkan dirinya. Ternyata dia menampakkannya seperti hewan dan lain-lain. Nah, cuman di sini dia sering juga menampakkan seperti makhluk kita semua, seperti manusia, bahwa saat dia merasa ada yang kurang sopan di sana, dia mewujudkan dirinya seperti orang yang sudah meninggal. Sudah meninggal, dia kayak yang bangkit kembali. Nah itu. Jadi sebelum makhluk tersebut menampakkannya, mewujudkannya seperti itu. Betul. Jadi seperti itu ya pemirsa. Jadi kalau misalkan makhluk astral itu nggak selalu nunjukin
namanya aslinya. wujud aslinya, bisa berupa hewan atau seperti kita juga ya. Nah, Dina pengen tahu nih kan, jadi kan kalau misalnya Dina nih suka nonton kayak film-film horor kayak gitu ya. Jadi di kuburan tuh kan suka ada apa namanya burung hantu. Itu sebetulnya burung hantu beneran apa memang kayak perwujudan dari makhluk astral itu gitu loh dalam realitanya gitu? Jadi emang itu ada dua kemungkinan ya, ada yang emang benar-benar alami burung hantu, ada juga yang merupakan jelmaan gitu. Ya biasanya kalau yang merupakan jelmaan itu mendengar suaranya aja orang udah takut karena dari auranya ya. Iya. Jadi kalau burung hantu biasa mendengar suaranya itu kita biasa-biasa aja gitu. Itu mendengar suaranya aja auranya udah terasa, kalau istilahnya mengerikan gitulah. Bulu kuduk sampai berdiri, apalagi sampai ngelihat bentuknya gitu. Terus ini barusan ini bilang juga saya bisa menampakkan diri dalam wujud asli hanya dengan orang-orang tertentu. Artinya mungkin pertama orang yang punya kelebihan, yang bisa lihat ya kelebihan supranatural. Terus dia kalau apa emang ada yang sengaja datang ke situ pengen apa punya maksud tertentu apa ya, kalau istilahnya kesugihan kayak gitu. Nah, dia bisa menampakkan diri dengan wujud aslinya gitu ya. Jadi gitu menurut saya. Jadi kalau misalkan, tapi mungkin kalau misalnya YouTubers nggak akan bisa lihat kalau misalkan masih newbie lah, maksudnya kayak nggak punya belum punya kelebihan kayak indra keenam kayak gitu ya, tapi dia bisa menampakkan wujud dia. Kalau misalnya di sini kira-kira gimana ya, kayak bisa dibuka nggak gitu mata batinnya yang asalnya nggak bisa lihat jadi bisa lihat dia gitu ya. Itu bisa saja, cuman kalau misalkan sekarang mungkin hanya bisa merasakan auranya saja, auranya saja, dan mungkin tinggi badan juga bisa merasakan bahwa sentuhan kita itu terhadap makhluk tersebut sejauh mana, itu kan auranya akan lebih terasa. Kalau misalkan Dinda bisa merasakan seperti ini, nah sejauh mana itu akan coba merasakannya. Tapi kebetulan Dina nggak bisa ngerasain. Kira-kira nih dia tingginya semana sih kan? Pasti penasaran gitu pemirsa juga. Kalau dilihat tinggi ya ini juga tinggi udah lewat kalau misalnya. Serius, kira-kira berapa meter nih? Meter berapa? ini lagi kepalanya ya di luar ini. Di luar ini. Tinggi banget ya. Merasakannya mungkin dengan aura seperti ini, bisa merasakan, mungkin bisa coba Dinda rasakan. Coba. Ya, coba Dinda seperti ini. Oke. Dingin ya? Dingin. Nah, sekarang coba. Hangat. Kok jadi kesini ya? Nah, coba sekarang ya. Ini ada perlawanan, ada seperti memegang sesuatu. Belum ya. Coba sekarang. Nah, sekarang coba. Nah, udah ada. Biasanya seperti memegang balon gitu. Nah, belum ya. Cuman merasakan hangat aja. Tadi kan dingin waktu seperti ini, coba sekarang seperti ini. Coba ke atas lagi. Konsentrasi dulu. Konsentrasi di ke tangannya. Tangan yang. Oh. Nah, coba sekarang ada. Iya, panas. Ya, ke atas lagi sedikit. Oke, pemirsa, jadi tadi Dinda sendiri udah ngerasain ya aura-aura makhluk astral tersebut, dan udah kayak merasa pusing gitu loh kepala tuh, ya panas juga, dadang, Mas tadi juga udah ngerasain. Kita langsung komunikasi aja mungkin ya sama makhluk tersebut. Paling aneh ke siapa ini kira-kira? Mas Tejo udah siap? Kedokteran.
sih. Enggak tahu kan tadi barusan. Assalamualaikum. Non ya. Cuman mau tanya-tanya aja. Boleh ya? Ngeganggu nggak mungkin? Oh enggak. Baik hati ya. Punya nama mungkin? Namanya siapa? Oh, nggak perlu tahu katanya. Asalnya dari mana? Di sana. Di Angkal Gede. Angkal Gede di Bandung. Di sebelah mananya? Di mana? Utara. Utara. Udah berapa lama di sana? Ya 1000 tahun. Ribuan tahun. Aku yang tahu ya. Kira-kira gedenya sih gimana sih? Aing gede. Tinggi banget. Rupanya. Yang cuma badak. Tapi biasanya di sana ngapain aja sih? Aing cicik. Ngejagain. Tapi nggak suka ganggu yang lewat-lewat kayak gitu. Oh enggak. Jangan ketiga sombong. Misalkan Jadi ya pemirsa, katanya dia nggak ganggu, dia penunggu di situ. Tapi kalau ada orang yang sombong, kayak sompral kayak gitu, dia pasti iniin gitu. Ya, gitu ya. Biasanya nunjukin rupa atau gimana? Disingsiran. Disingsiran, ditakut-takutin. Kayak misalkan kayak gimana nih contohnya? Pernah Yang loba berbuat terhadap hukumnya dalam kecemburuan. Oh, jadi ada Buatan itu udah nak dilakukan. di situ. Loba yang berbuat Oh, banyak yang berbuat negatif. ya. Aing cepat orang itu. Jadi pokoknya orang-orang yang ngotorin daerah situ langsung diganggu gitu ya. Terus kalau kayak yang lain kan biasanya nih orang-orang tuh kayak ada yang pipis sembarangan gitu ya. Kayak gitu juga mungkin. Selain itu ada lagi mungkin Loba ngelakuin kesalahan motoran tempat. buang sampah. Wis pokoknya eta jelema-jelema gitu. Boga pemikiran. Ya. Jelema-jelema sombong. Hari itu datang ke sini. Ki, terus abdi nyauran akinya. Dia pada tumaras ya. Eta sok aya teh jalmi nu ngajak kayaknya nyuhunkeun misalnya minta sesuatu ke aki gitu. Loba Dipastikan ke aki asal mampu. asal mampu. Lalu mana dipakai itu benar. Eta pami misalnya eta naon mah eta syarat-syarat naki. Terkadang bersyarat. Asal dipakai benar. Asal dipakai benar ya. Eta lalu mana macam ayeuna jelema teh dipakai tepugu. Oh rezeki zaman ayeuna teh ya. Jelema ayeuna gitu. Yang kedepanan didatang tadinya. Anu aya kadugalan benar mah. Tapi jarang jelema anu benar datang tadinya. Jangan enggak masalah tuh. Dipakai yang bener tuh maksudnya gimana nih? Jika ke jalan Allah. Oh, bukannya memang kalau misalkan di jalan Allah itu nggak boleh ya kayak minta kayak ke aki kayak gitu ya? Itu lah mamere wae. Tapi nama dipakai itu bener mah. Wah. Oh gitu. Yes, teh. Dadak. Itu mah biasana lamun hakim masihan sok berbentuk naon Barang. contohna Kris. eta kris kangen naon Loba. Yang
Jadi si jamaah itu tadi bisa musrik, ramun percaya kena barang aki merek keris. Ulah jadi musyrik atuh. Kudu dikumahakeun tah. Aing kudu inget ke Allah. Eta mah syariatna. Ibarat anjeun dahar di alas tekun naon. Kudu ngerti katinya orang teh. Jadi kerisnya cuma buat disimpan gitu aja, dipajang gitu. Eta mah syariat. Ke Allah tetap urang minta. Naon lagi ke Allah. Jadi berarti nggak usah minta ke Aki atau kalau kayak gitu mah langsung aja ke Allah ya, langsung sholat. Bener nggak Ki? Bener ya? Ki aya pesan-pesan tuh kanggo orang-orang aya di dieu. Pesan atau nasihat anu ieu jangan diakui. Zaman enak kabeh jalna kesusahan. Orang kudu bisa ngawas diri, kaji diri. Ayeuna mah abdi ngatukeun nuhun, abdi geus sungkinya. Ayeuna mah mangga Aki beli bade deui. Punten sateuacan beli kirang sopannya di antara ieu kru gitu nya. Mangga Ki. Jadi tadi komunikasi kita sama makhluk asal yang tadi, jadi dia berpesan jadi untuk orang-orang itu jangan seenaknya, karena memang kan di sini tuh kita keadaannya lagi kacau ya Kang ya, lagi COVID kayak gini gitu loh, lagi perekonomian lagi susah juga gitu ya. Gimana rasanya, Mas Tejo? Lengap. Aduh. Capek. Capek mah udah pasti ya. Lemes gitu. Ya lemes itu sudah pasti. Soalnya kita kan kita dimasukin sama kodam hari. Jadi yang terasa itu jadi pada saat dimasuk tuh blok. Gelap. Ya setelah itu napas maupun apa tuh jadi kayak yang nggak terkontrol. Mungkin karena energinya besar, terus si powernya tuh mungkin besar, jadi kita pada saat ngomong tuh udah gaya dia aja. Jadi nggak bisa gaya kita gitu ya, ngomong langsung kan over sama dia ya. Kan diajak ngobrolnya kan semua. Saya mah cuma bisa jadi gini, saya cuma cakap. Dia isinya. Oh dia isinya, iya. Tadi pas pertama lihat Mas Tejo gitu kayak, aduh merah banget mukanya kayak. Coba ya. Iya, cabenya kalah. Kayak mau nanya juga kayak agak takut gitu kan, karena kan baru pertama kali ya kayak nanya-nanya kayak gitu. Jadi takut aja gitu, tapi ya berusaha nanya. Takutnya kan ada yang galak gitu kan, kayak gitu ada ternyata tadi baik gitu. Nyampein pesan juga gitu. Jadi tergantung ya. Nah dari kodam yang dimasukin itu memang powernya besar. Tapi kalau dia bisa diajak ngobrolnya baik-baik, kita jangan panik. Bicara aja baik. Kalau awalnya dia udah mulai galak, udah melakukan gerakan-gerakan yang kayak dilihat gitu ya. Iya. Ya itu kita mesti antisipasi. Oh gitu. Jadi kalau pada saat nanti kayak seperti itu kan ada Iya. bisa kita. Jadi Dina nggak usah panik, ya biasa aja nanya aja sewajarnya. Jadi seperti itu. Oh, seperti itu ya. Baik. Jadi tadi yang sudah lihat sendiri makhluk tersebut apabila kita memasukkan terhadap manusia seperti itu, energinya kelihatan sendiri ya. Jadi kalau misalkan tadi kan kita kecil misalkan masuk seperti itu, kalau yang besar seperti itu. Jadi tadi juga jadi udah lain sendiri ya, manusia seperti itu gitu. Seperti itu. Baik pemirsa,
tadi pemirsa udah lihat sendiri ya, komunikasi kita bareng Astra tadi. Kita tanya nih Kang Dadang, dari awal sampai sekarang nih Kang, tadi kan udah ngerasain juga ya Kang ya, dari pertama datang terus sampai akhirnya masuk ke Mas Tejo ya. Gimana sih, apa yang dirasain Kang Dadang nih? Apakah kayak takut gitu, bagaimana? Dari awal ya, yang kesimpulannya itu tadi saya rasakan pas dari pertama awalnya kan panas banget ya. Iya. Sebelum dimediumisasi ke Mas Tejo, itu benar-benar gerah. Nah, pas begitu masuk, saya coba ngedetek, ada udara dingin banget nih, tangan ngedekat dari belakang. Iya, iya. Nah, udara dingin sampai ada gemetar tangan, belakang gemetar. Nah, setelah itu saya sempat ini juga sih tadi telinga mendengung ya. Iya, mendengung beberapa waktu sekitar ada 20 detik ya. Pas itu mau masuk. Di situ ada perbedaan bahwa makhluk astral itu ada. Nah, untuk merasa takut sih karena mungkin udah terbiasa. Udah biasa, jadinya ya udah biasa gitu biasa ya. aja gitu. Mau nanya, ya kebetulan tadi si makhluk astralnya itu terbilang baik ya. Iya, baik. Emang kalau melihat dari segi postur tubuh nggak biasanya kayak gini, beda kan Iya. dengan yang tadi, Iya, yang iya. isinya Tiba-tiba. si kakek gitu ya, tadi bilang tante manggil Aki, berarti cowok. Iya, iya. Dan kebetulan itu ya bagus juga sih, ngasih Informasi yang baik ya. baik gitu. Jadi bagaimana kita manusia sosialisasi tidak boleh sombong. Iya, tidak boleh sombong. nggak boleh Jarang-jarang sombong. biasa makhluk kayak gitu ngasih saran baik Iya, gitu iya, ya. benar banget. Ya harusnya yang normal gitu, yang sekolah gitu. Tapi kan digurui sama makhluk kasar. Sedangkan makhluk itu kan kita tuh lebih mulia dari Iya, itu. betul. Harusnya kita malu. Nah, Iya, itu kita iya. ambil hikmahnya ya, Iya. saya. Nah, aura sekarang jadi sejuk. Terakhir gitu. Iya sih. Bisa dirasakan? Iya. Nggak kayak tadi. Tadi panas banget. Gerahan biasanya. Nah, sekarang Mungkin udah pulang kali ya, Kang ya. Jadi gimana ya, Kang? Ya, tadi makhluk tersebut sudah memberikan informasi terhadap kita semua. Jadi kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini, itu tadi tidak boleh sombong, Tidak boleh sombong, kabur, nggak boleh takabur ya. dan lain-lain ya. Iya. Yang dilakukan manusia sekarang itu ya sombong gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin Kang Babin. Ya, kalau saya menanggapi tadi pas Mas Tejo dimasukkan, terlihat seperti yang berat ya. Ya itu kan karena pengaruh dari aura yang lumayan besar dimasukkan ke tubuh kita. Jangankan dimasukkan jarak sekitar 10-20 meter aja, kalau auranya besar itu ke tubuh kita itu seperti ada tekanan kan. Kadang-kadang ya ada terasa sesak gitu, pusing, apalagi sampai dimasukkan ke dalam tubuh. Otomatis Mas Tejo yang tadinya biasa-biasa jadi seperti yang terasa udah sesak terjaga. ya, seperti nahan napas itu karena pengaruh aura itu. Terus kalau masalah masalah dengan ketuhanan, ya jangankan manusia, karena bangsa jin juga tetap ciptaan Allah ya. Iya. Jadi mereka juga percaya gitu, terutama jin-jin Islam itu percaya bahwa mereka itu ciptaan Allah dan kewajibannya adalah beribadah gitu ya. Iya. Kecuali mungkin jin-jin kafir yang lain itu beda lagi. Jadi setidaknya pasti setiap mereka ditanya dengan nasihat pasti intinya itu selalu ingat pada Allah, jujur, gitu. Jangan lupa sholat, biasanya kan gitu kan. Ya seperti itulah. Karena mereka juga manusia ciptaan Allah gitu. Berarti yang tadi itu masuknya jin soleh ya, Kang ya? Jin soleh. Jin muslim biasanya. Oh, jin muslim. Baik hati. Baik hati. Oke,
Jadi gitu pemirsa ya, untuk episode kali ini. Jadi pokoknya jangan lupa buat pantengin terus YouTube kita The Daun Kelor. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan juga jangan lupa juga follow Instagram kita The Daun Kelor. Jadi sebelum kita pamit, tadi udah serang-serang ya. Oke, itu aja palingnya pemirsa. Pokoknya jangan pernah bosan nontonin episode kita. Nanti akan ada episode lagi untuk kedepannya. Itu aja, kita tutup. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.